Di hamparan gurun yang luas dan berkilau di bawah matahari Mesir, berdirilah istana megah Raja Firaun, pusat kekuasaan yang sekaligus menjadi simbol dari kejayaan Mesir kuno. Istana ini dikelilingi oleh tembok tinggi dengan menara-menara yang menjulang, sementara taman-taman indah menghiasi sekitar bangunan, menawarkan keindahan dan kenyamanan bagi penghuninya. Dalam bayang-bayang dinding ini, berbagai kisah telah terjadi tentang cinta, pengkhianatan, ambisi, dan perjuangan untuk tetap berada di sisi raja. Di dalam istana, Firaun, raja yang memiliki kekuatan mutlak, duduk di singgasana emasnya. Ia dipuja dan dihormati sebagai titisan dewa di dunia. Namun, di balik segala kemegahan itu, raja memiliki kehidupannya sendiri yang jauh dari pandangan rakyat. Kehidupan pribadinya adalah sebuah dunia tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup di dalam tembok istana. Sang raja memiliki banyak selir dan permaisuri, namun satu di antaranya menempati posisi istimewa sebagai permaisuri agung. Ia adalah wanita yang cerdas dan memiliki pengaruh besar di kerajaan. Namun, pengaruh ini datang dengan harga. Perasaan cemburu dan ketakutan yang menyelubungi dirinya setiap kali sang raja membawa selir baru ke istana. Selain permaisuri, istana dipenuhi dengan para selir muda yang berharap mendapatkan perhatian dari raja. Kehidupan mereka, meskipun berada dalam kemewahan, jauh dari kebahagiaan yang tampak di permukaan. Mereka bersaing dengan satu sama lain, berlomba untuk mendapatkan cinta raja, sebuah perjuangan yang kadang membuat mereka saling menjatuhkan. Setiap senyuman, setiap tatapan mata, adalah pesan tersembunyi dalam permainan kekuasaan yang berlangsung di dalam istana. Pada saat yang sama, penasihat raja yang setia berdiri di sampingnya, mengamati dan mengatur strategi. Penasihat ini, meskipun terlihat setia, juga memiliki ambisi yang tidak kalah besar. Ia memahami betul seluk-beluk istana, serta mengetahui bahwa perhatian raja bisa menjadi tiket untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Setiap langkah dan kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hasil dari pemikiran yang cermat, selalu dengan tujuan untuk memperkuat posisinya di mata raja. Kehidupan di istana ini penuh dengan intrik. Para selir menghabiskan waktu mereka dalam kamar-kamar yang dihiasi dengan permadani dan kain sutra, mencoba menarik perhatian raja dengan keanggunan dan kecerdasan. Setiap selir memiliki caranya sendiri untuk membuat diri mereka terlihat istimewa, meski hanya sekilas di hadapan sang Firaun. Namun mereka juga sadar bahwa satu kesalahan kecil saja dapat membawa mereka dari tempat tertinggi ke jurang kehancuran. Karena di istana, cemburu dan rasa benci adalah hal yang tak terhindarkan. Demikian pula, para pejabat tinggi dan pengawal istana semuanya berusaha mendapatkan sedikit perhatian dari sang raja. Di balik wajah tenang mereka, tersimpan ambisi yang tersembunyi, seakan menunggu saat yang tepat untuk keluar. Mereka tahu bahwa mendapatkan kepercayaan Firaun berarti mendapatkan posisi yang sangat strategis di Mesir, dan ini bisa berarti kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Cerita ini, yang dimulai dari kemegahan istana, perlahan membawa kita lebih dalam ke sisi gelap dari kehidupan raja dan para pengikutnya, di mana cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Di malam yang tenang, istana bertransformasi menjadi dunia penuh keajaiban dan misteri. Cahaya obor berpendar di sepanjang lorong-lorong istana, menciptakan bayangan yang bergerak seiring langkah para pelayan yang hilir mudik. Di ruang-ruang mewah yang dijaga ketat, para selir tengah bersiap-siap menyambut panggilan raja. Masing-masing berusaha menonjolkan kelebihan mereka, baik kecantikan, kecerdasan, maupun kelembutan, dalam harapan untuk menarik perhatian sang Firaun. Para pelayan dengan cepat menyiapkan segala yang dibutuhkan, dari minyak wangi beraroma khas Mesir hingga pakaian mewah yang dijahit dengan tangan-tangan terampil. Namun, di balik kegemerlapan ini, ada ketegangan yang tersirat. Para wanita di istana sadar bahwa perhatian raja tidaklah abadi. Kehidupan mereka bergantung pada bagaimana mereka dapat mempertahankan posisi di hati raja, sebuah pertaruhan yang tidak semua bisa menangkan. Di tengah-tengah hiruk-pikuk persiapan ini, Permaisuri Agung menyaksikan semuanya dengan tatapan tajam dan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa setiap senyuman yang diberikan raja kepada selir muda adalah ancaman bagi posisinya. Sebagai wanita yang telah lama berada di sisi Firaun,
ia memahami bahwa pengaruhnya tidak hanya berasal dari kecantikan, tetapi juga dari kecerdasan dan kekuatannya dalam memainkan politik istana. Meski demikian, kecemburuan yang tak dapat ia hindari perlahan mulai menggerogoti ketenangannya. Apakah hanya ini yang tersisa untukku? Sekadar posisi yang bisa diancam oleh seorang gadis muda. Pikirnya dalam hati, sambil menatap wajah-wajah penuh harapan para selir. Meskipun ia berusaha menjaga kehormatannya sebagai permaisuri, terkadang kecemburuan membawanya pada pikiran-pikiran untuk menyingkirkan para pesaing. Namun, ia menyadari betul bahwa setiap tindakan yang ceroboh dapat menjadi bumerang baginya. Karena itu, ia memilih untuk tetap menjaga sikap anggun, meski di dalam hatinya tersimpan ketegangan. Di sisi lain, seorang selir muda bernama Nefretari, yang baru saja dipilih untuk bergabung dalam istana, merasa terasing dalam lingkungan ini. Nefretari berasal dari keluarga sederhana, dan kedatangannya di istana adalah karena kecantikannya yang disebut-sebut sebagai hadiah dari para dewa. Meski ia masih gugup dan takut akan kehidupan barunya, ia terpaksa mempelajari peran barunya dengan cepat. Tidak mudah baginya untuk beradaptasi dengan tatapan penuh kecemburuan dari selir lain, maupun bisikan-bisikan pelayan yang mengisyaratkan bahwa ia hanya dianggap sebagai hiburan sementara bagi raja. "Siapa aku di sini?" gumamnya dalam hati. Nefretari hanya seorang gadis desa yang terpilih untuk menyenangkan raja, dan ia tahu bahwa satu-satunya perlindungannya adalah perhatian Firaun. Namun, semakin lama ia berada di istana, semakin ia menyadari betapa kehidupan ini penuh dengan perangkap dan ambisi tersembunyi. Meski ia terkesan lembut dan penurut, ia memiliki keteguhan hati yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Selain para selir, ada satu sosok lain yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan istana, yaitu penasihat raja, Amun. Sebagai pria yang telah lama melayani Firaun, Amun memahami seluk-beluk politik istana lebih baik dari siapapun. Ia adalah otak di balik banyak keputusan penting raja, dan meskipun ia jarang menunjukkan ambisinya, Amun memiliki tujuan tersembunyi untuk memperkuat posisinya di istana. Dengan kecerdikannya, ia mampu memanipulasi situasi agar menguntungkan dirinya, tanpa menarik perhatian yang mencurigakan. Amun sering memanfaatkan ketegangan antara permaisuri dan selir-selir raja untuk memperkuat pengaruhnya. Ia tahu bahwa para wanita di istana, baik permaisuri maupun para selir, seringkali menjadi terlalu emosional dalam menghadapi perhatian raja, sehingga membuat mereka menjadi sasaran empuk untuk intrik politiknya. Dengan memanfaatkan perasaan mereka, Amun berhasil menempatkan dirinya dalam posisi yang semakin strategis. Namun, di balik ketenangan dan wajah penuh kebijaksanaan, Amun menyimpan rahasia besar. Diam-diam, ia menyimpan rasa cinta pada Nefretari yang baru saja memasuki istana. Sebagai penasihat, ia tahu bahwa perasaan seperti ini tidak seharusnya ada, terutama untuk seorang pria yang berada di dekat raja. Namun keanggunan dan kepolosan Nefretari membuatnya sulit untuk menahan perasaannya. Perasaan ini akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar di kemudian